Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dosen pengampu pendidikan Pancasila dan yang saya banggakan teman-teman semuanya, rekan-rekan seperjuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila yang akan membawakan materi sumber dan dinamika Pancasila. Di sini saya tidak sendiri. Di kelompok 1 ada Dinda Ananta Nurcahyana, Khairunisa, Lutfi Hakim, Asti Jupitasari, dan saya sendiri Lucky Chandra Permana. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke materinya. Sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Sumber historis Pancasila sebagai dasar hukum. Dalam sidang yang diadakan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Rajiman memerintahkan anggotanya untuk membuat dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Supomo memberikan opininya tentang dasar negara. Kemudian Soekarno berpidato pada 1 Juni 1945 menuturkan dasar negara memakai bahasa Belanda. Filosofis Grondslag bagi Indonesia merdeka. Pancasila sering disebut juga dengan filosofis Grondslag dari negara, ideologi negara, Staatszeit. Maka dari itu, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Bisa disebut, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Maka sudah jelas, kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara. Pancasila dirumuskan setelah mengambil beberapa pandangan yang berkembang dan relevan dari beberapa anggota BPUPKI dan PPKI sebagai indikasi bangsa Indonesia. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar hukum. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sesuai pada Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada pembukaan, juga terkandung dalam Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan Ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Lebih dari itu, juga ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. 3. Sumber kultural. Pancasila merupakan karya besar bangsa Indonesia yang dianggap sejajar dengan karya lainnya yang ada di dunia. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sejajar dengan ideologi besar yang ada di dunia. Pancasila sejajar dengan ideologi komunis dan liberal. Jika dibandingkan dengan agama, tentunya bukan hal yang bijak, karena Pancasila tidak bisa disejajarkan dengan agama manapun, karena Pancasila tidak bisa dipertentangkan, disejajarkan, dan dibandingkan dengan agama manapun. Pancasila berbicara causa finalis, formalis, dan efisien, sedangkan agama berbicara causa prima, yang mengandung arti bahwa sumber kebenaran Pancasila berasal dari sumber kebenaran agama. 4. Sumber filosofis. Pancasila merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia yang dianggap paling benar dan paling bijaksana. Pancasila dianggap paling benar karena kan bersumber dari wahyu dan ilmu pengetahuan, sedangkan Pancasila dianggap paling bijaksana karena dalam proses perumusan Pancasila melibatkan dua golongan, yaitu golongan nasionalis dan golongan Islam, yang mereka mampu mengeluarkan pikiran terbaik mereka serta membuktikan bahwa musyawarah mufakat merupakan ciri bangsa Indonesia yang bersumber kepada kebenaran ilahi sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. 5. Sumber politis. Pengalaman politik sejarah bangsa Indonesia pernah melalui di mana Pancasila dijadikan sebagai alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaan. Manusia sebagai makhluk yang berpolitik, tetapi jangan sampai nilai luhur seperti Pancasila dijadikan alat penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Saya Dinda Ananta di sini akan menjelaskan mengenai dinamika pendidikan Pancasila.
Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tafsir tentang Pancasila. Susilo Bambang Yudhoyono pada pidatonya yang ke-6 menyebutkan bahwa Pancasila tidak boleh disakralkan, biarkan Pancasila ini hidup menjadi ideologi terbuka. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila memang selalu ditafsirkan beragam oleh segenap lapisan masyarakat. Reformasi sendiri memiliki tafsir terhadap Pancasila karena telah memberikan kebebasan pada setiap kelompoknya untuk berkumpul dan berserikat sebagaimana amanat konstitusi negara Indonesia. Namun ternyata masih timbul permasalahan atau persoalan-persoalan yang belum mampu dipecahkan oleh pemerintah pada saat ini terkait dengan kebebasan tersebut. Dari awal penggaliannya, perumusannya, hingga rasionalisasinya, Pancasila kerap diperdebatkan dari masa ke masa karena tiap orang memiliki pemikiran yang beragam atau juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran lain. Ditambah kepentingan rezim atau para penguasa dengan menafsirkan Pancasila menurut pemikiran mereka masing-masing. Terlepas dari itu, itulah yang dimaksud Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Pancasila jangan disakralkan karena memang merupakan sebuah ideologi terbuka sehingga tidak ada bentuk baku dalam menjalankannya. Baik, selanjutnya mengenai fundamentalisme agama dan fundamentalisme sekuler. Perdebatan mengenai agama dalam hal ini Islam dengan Pancasila telah usai pada pengesahan Pancasila sehingga seharusnya tiada lagi alasan ketidakpuasan kelompok yang ingin salah satu dari agama ini menjadi dasar negara. Pancasila menjamin kebebasan beragama di negara Indonesia. Menurut Notonegoro tahun 1945, sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sejak bangsa ini didirikan, para founding father atau pendiri negara dari kalangan muslim secara terang-terangan menginginkan Islam sebagai dasar negara. Sidang Panitia 9 pada 22 Juni 1945 termasuk di dalamnya Bung Karno menyepakati Piagam Jakarta di mana sekarang ini telah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada paragraf terakhirnya memuat dasar negara di mana terdapat juga sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ijtihad politik Panitia 9 di mana mayoritasnya ialah pemeluk agama Islam merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai keislaman untuk negara Indonesia telah menjadi perhatian sehingga dimuat pula dalam States Fundamental Norms. Dalam tataran praktis bernegara, agama tetap menjadi hal yang penting karena nilai religius merupakan jiwa dari setiap manusia dalam menjalankan kehidupan. Upaya untuk mempertahankan sila pertama sesuai dengan rumusan Piagam Jakarta kemudian dibahas dalam pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI yang pertama, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu terdapat masukan dari perwakilan Indonesia Timur yang keberatan mengenai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian masukan tersebut diterima dengan lapang dada oleh umat Islam pada saat itu. Seharusnya perbedaan pandangan mengenai dasar negara telah selesai pada 18 Agustus 1945, walaupun pada periode 1955 sampai 1959 terulang kembali. Namun pada saat 5 Juli 1959, Soekarno melalui dekrit Presiden sudah menegaskan sekaligus mengakhiri perdebatan mengenai dasar negara. Tentang pendidikan Pancasila, Kadis Indonesia. Bangsa Indonesia bisa jadi sedang tidak memahami jati dirinya sendiri, tertipu daya oleh sindrom kegelapan, namun tak mau mencari cahaya terang. Gejala kebencian sosial budaya terselubung. Gejala yang muncul semakin meluas, baik itu antara elit atau antara rakyat. B. Kembali pada ruh kebangsaan Indonesia. Indonesia terlahir dari keberagaman dan kebersamaan serta saling menghargai. Tinjau dari sisi historis bangsa Indonesia, Latif menyatakan bahwa secara konseptual Indonesia telah memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebauran komunitas politik bersama, tapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keberagaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan histori masing-masing. C. Agama dan politik. Terkait hubungan antara agama dan politik,
yang kerap menjadi perdebatan. Setidaknya beberapa ahli memiliki asumsi bahwa Pancasila, Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan produk politik yang dirumuskan oleh BPUPK yang disahkan oleh PPKI. Karena itu, urusan politik maka akan digali bahwa ada dua hal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan agama, yaitu kalimatnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. D. Rasionalisasi Pancasila. Realisasi secara objektif terkait erat dengan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maka dari itu, realisasi seperti ini akan terasa lebih bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah bersumber dari Pancasila. Tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang merugikan dan meresahkan masyarakat.